Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Saya sendiri Anissa Dwi Astuti dari guru SMP Negeri 8 Kerinci. Saya Gita Febriani dari SMK Negeri 6 Kerinci. Dan saya Trisnawati SPD dari SMP Negeri 11 Kerinci. Pada kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Tris? Alhamdulillah baik sekali. Baik Ibu, sebelum kita mulai proses coaching ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachee nantinya. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Nah, yang jadi acuan saya adalah saya berharap dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi proses yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tentunya dengan teknik rasa ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nanti ketika menjadi seorang coach, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, Ibu. Nah, itu juga yang menjadi acuan saya dalam penilaian coaching nantinya. Bagaimana Ibu sampai di sini? Masih ada yang bingung atau ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau sudah paham, kita mulai saja kegiatannya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Gita. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah senang sekali kita hari ini bisa berjumpa dengan Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini, di siang hari ini. Saya sangat menghargai waktu Ibu yang Ibu luangkan. Apa tujuan yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Ya, terima kasih Coach. Saya ingin membahas situasi di kelas saya. Murid-murid saya kesulitan dalam membaca dan menulis, terutama beberapa anak yang terlihat cemas sekali. Setiap kali saya memberikan tugas, saya sudah mencoba berbagai pendekatan, tapi mereka masih sering menangis atau menghindar tugas. Saya merasa frustasi karena ini mempengaruhi suasana kelas secara keseluruhan, Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Saya memahami sekali betapa frustasinya Ibu dalam menghadapi situasi yang demikian, terutama saat Ibu ingin menjadi guru yang terbaik bagi murid-muridnya. Apa yang membuat Ibu ingin membicarakan masalah ini sekarang? Saya merasa kalau tidak segera diatasi, rasa tidak percaya diri mereka bisa semakin parah, Ibu. Saya khawatir hal ini akan berdampak buruk pada perkembangan belajar mereka ke depannya. Saya ingin membantu mereka, tapi terkadang saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Ibu. Saya mendengar betapa pentingnya situasi ini bagi Ibu. Saya juga merasa ada komitmen kuat dari dalam diri Ibu untuk membantu para murid Ibu.
seberapa besar pengaruh situasi ini terhadap keseharian ibu di kelas? Sangat besar. Setiap kali ada sesi membaca atau menulis, saya merasa gugup apakah mereka akan menangis lagi atau menolak bekerja. Ini mengganggu alur belajar yang saya rencanakan untuk di kelas, Ibu. Dan saya juga merasa bersalah karena mungkin tidak cukup membantu mereka. Nah, itu terdengar sangat menantang sekali, Ibu. Ibu sudah menunjukkan kepedulian yang sangat luar biasa sekali terhadap murid-murid Ibu. Sekarang jika kita bicara tentang niat baik Ibu, apa yang sebenarnya ingin Ibu capai dalam mendampingi murid-murid Ibu dalam menghadapi situasi yang demikian? Saya ingin mereka merasa lebih nyaman saat harus membaca dan menulis. Saya ingin mereka mulai percaya diri meskipun mereka melakukan kesalahan. Saya ingin mereka bisa mengatasi rasa takut atau cemas ketika merasa mereka tidak mampu. Itu niat baik yang sangat luar biasa sekali, Ibu. Dan saya sadar sangat jelas Ibu sangat peduli sekali terhadap perkembangan murid Ibu. Bagaimana jika kita lebih dalam mengeksplorasikan niat ini? Jika murid-murid Ibu bisa mencapai kepercayaan diri yang Ibu inginkan, bagaimana perasaan Ibu sebagai seorang pendidik? Saya akan merasa bangga. Saya merasa sukses jika saya bisa membuat mereka percaya diri. Saya juga merasa lega karena suasana kelas bisa lebih tenang dan menyenangkan. Luar biasa sekali, Ibu. Jadi niat Ibu adalah untuk menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan aman serta mendukung, di mana murid-murid Ibu bisa belajar dengan percaya diri tanpa rasa takut dan tekanan dari manapun. Seberapa penting ini bagi Ibu dalam konteks keseluruhan perkembangan mereka? Ini sangat penting. Saya pikir kepercayaan diri adalah kunci mereka untuk berkembang di bidang lain juga. Jika mereka bisa menghadapi tantangan dalam membaca dan menulis, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan lain dalam hidup mereka. Nah, setuju sekali, Ibu. Mari kita refleksikan sedikit ke belakang. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membantu para murid Ibu? Apakah Ibu pikir sudah berhasil atau masih ada yang perlu menjadi tantangan Ibu? Saya sudah memberi pujian setiap kali mereka mencoba, meskipun mereka salah. Saya juga kadang-kadang memberikan tugas yang lebih sederhana untuk membangun kepercayaan diri mereka, tapi saya merasa sangat sulit ketika mereka mulai menangis atau menolak tugas. Saya tidak tahu bagaimana menyenangkan mereka atau membantu mereka mengatasi rasa takut itu. Saya mengapresiasikan sekali upaya Ibu memberi dukungan kepada siswa, kemudian memberi apresiasi kepada mereka. Ibu sudah melakukan hal-hal yang sangat berarti bagi mereka. Ketika Ibu memberikan pujian, bagaimana perasaan dan reaksi dari murid-murid Ibu? Apakah Ibu melihat ada perubahan dari sebelumnya atau kemudian bagaimana ekspresi? Kadang mereka tersenyum atau sedikit lebih baik, merasa sedikit lebih baik. Tapi tidak selalu, ada kalanya mereka tetap merasa cemas meskipun saya memberikan pujian. Saya rasa mereka masih merasa terlalu takut untuk benar-benar mencoba. Sepertinya mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi rasa takut mereka, meskipun ada dukungan positif yang Ibu berikan. Jadi menurut Ibu, apa yang membuat mereka tetap merasa cemas meskipun sudah diberi pujian dengan pujian yang bagus kepada mereka? Mungkin mereka takut membuat kesalahan, ya Bu. Mereka mungkin merasa tidak cukup pintar atau tidak mampu. Jadi setiap kali mereka gagal, itu menguatkan keyakinan mereka bahwa mereka memang tidak bisa. Itu adalah refleksi yang sangat kuat sekali. Jika kita pikirkan lebih jauh, apa yang bisa Ibu ubah dalam pendekatan Ibu untuk membantu para murid Ibu merasa lebih aman, nyaman dalam ketika membuat kesalahan? Bagaimana Ibu bisa membantu mereka
melihat bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar? Mungkin saya bisa mulai dengan lebih terbuka tentang pentingnya membuat kesalahan. Saya bisa memberi contoh bahwa saya juga membuat kesalahan dan belajar dari mereka. Saya bisa mengajarkan mereka bahwa tidak apa-apa untuk salah, dan justru dari kesalahan itulah kita bisa belajar, ya Bu. Ya, itu adalah langkah yang sangat luar biasa sekali. Dengan menunjukkan kepada mereka bahwa ibu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Karena kesalahan adalah proses dari suatu belajar. Ibu bisa mengurangi rasa takut mereka. Apakah ada strategi yang mungkin bisa ibu gunakan untuk membantu mereka membangun keberanian menghadapi kesalahannya? Saya pikir saya juga perlu mengurangi tekanan dalam tugas-tugas awal. Mungkin tugasnya bisa lebih sederhana di awal, dan saya bisa memberikan lebih banyak waktu untuk mereka menyelesaikan tugas tanpa terburu-buru, ya Bu. Saya juga bisa memberikan ruang untuk diskusi sehingga mereka bisa berbagi perasaan mereka saat mereka merasa kesulitan. Nah, itu adalah ide-ide yang sangat kuat sekali. Dengan memberikan tugas yang lebih sederhana, menciptakan ruang yang untuk refleksi mereka bersama, mereka akan merasa lebih didukung gitu. Bagaimana menurut Ibu, apakah ini bisa membantu mereka lebih berani dalam menghadapi tugas-tugasnya ke depannya? Ya, saya merasa ini akan sangat membantu. Mereka mungkin butuh waktu untuk beradaptasi, tetapi saya yakin jika saya lebih sabar dan mendukung, mereka akan merasa lebih percaya diri, ya Bu. Iya, itu sangat luar biasa sekali Bu Gita. Kita sudah sampai pada tahap di mana Ibu memiliki beberapa ide yang sangat konkret. Mari kita bicara tentang tindakan nyata. Dalam beberapa minggu ke depan, langkah pertama apa yang akan Ibu ambil untuk memulai menerapkan perubahan ini di kelas? Saya akan mulai dengan lebih banyak berbicara tentang pentingnya membuat kesalahan. Saya juga akan memberi mereka tugas membaca dan menulis yang lebih sederhana dulu, serta memberikan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas tanpa tekanan. Kemudian saya juga ingin membuka ruang diskusi di mana mereka bisa membicarakan perasaan mereka. Nah, tindakan Ibu ini sudah sangat jelas dan terukur sekali. Bagaimana Ibu akan memastikan Ibu tetap konsisten dalam menerapkan pendekatan itu? Saya akan mencoba membuat catatan refleksi setiap hari tentang bagaimana reaksi mereka terhadap perubahan yang saya buat. Saya juga akan mengevaluasi diri saya sendiri, apakah saya sudah cukup sabar dan mendukung mereka atau ada yang perlu saya tingkatkan. Nah, itu adalah strategi yang sangat bagus sekali. Dengan catatan refleksi, Ibu akan terus bisa memantau itu perkembangan mereka dan diri Ibu sendiri. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah mendiskusikan rencana Ibu? Saya jauh merasa lebih yakin dan optimis. Sekarang saya punya rencana yang jelas dan saya merasa lebih siap untuk membantu murid-murid saya. Nah, itu adalah kabar yang sangat baik bagi saya. Saya senang sekali Ibu lebih merasa percaya diri dengan langkah-langkah yang akan Ibu ambil ke depannya. Saya percaya bahwa perubahan ini akan berdampak positif bagi murid Ibu. Teruskanlah langkah ini dan saya siap mendukung Ibu kapan saja. Nah, kemudian semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain untuk membahas masalah yang lainnya, bagaimana perubahan selanjutnya. Terima kasih Bu Gita. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Baiklah Bu Krisna, saya sudah melihat dan sudah mengerti bagaimana proses kegiatan coaching antara Ibu dengan coaching tadinya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah Ibu, saya sudah lega sekarang karena sudah menjalankan fungsi itu dengan baik sekali. Iya, saya lihat ketika proses tadi Ibu sudah menerapkan Alutika dengan bagus. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah hadir secara penuh dan mendengar secara aktif. Ini merupakan suatu hal yang bagus sekali Ibu. Saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan Ibu tadi. Jadi kegiatan yang Ibu lakukan tadi benar-benar
sudah luar biasa dan bagus sekali. Bisa. Terima kasih Ibu Anissa. Semoga ini menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, baiklah Ibu. Bagaimana? Apakah ada lagi yang ini Ibu tanyakan? Kalau ada yang mengganjal di hati Ibu, boleh Ibu ceritakan lagi ya Bu ya. Ya, untuk kedepannya apa yang saya rasakan nanti keluarnya saya akan sampaikan. Baiklah. Ya. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu Nisa? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya akan berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Ibu, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, yang jadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Ibu tentu dengan teknik rasa, dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nanti ketika coaching Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur sirpa, itu yang penting ya Bu. Nah, itu yang jadi acuan saya dalam menilai proses coaching nanti. Bagaimana sampai di sini, sudah paham Ibu? Paham sekali. Ya, baik Ibu, kalau begitu mari kita mulai. Assalamualaikum Bu Tris. Waalaikumsalam Bu Anissa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu Nisa. Ibu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga kabar baik dan sehat-sehat semuanya. Apa Ibu Anissa sedang sibuk sekarang? Tidak Bu. Saya boleh minta waktu sebentar nggak Bu? Boleh. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Dengan senang hati Bu Tris. Kebetulan saya juga sedang tidak sibuk dan tidak ada kerjaan. Nah, sebenarnya Bu, saya ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini, namun saya bingung mau mengutarakannya dengan kemana dan dengan siapa. Barangkali Bu Anissa bisa membantu saya mencari solusi terbaik dari masalah saya ini. Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah sama-sama kita pikirkan solusinya ya Bu Tris, dan jangan sungkan-sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya Bu. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa aktivitas sehari-hari saya selalu keteteran gitu. Kadang-kadang saya merasa tersesat jika dihadapkan dengan berbagai tugas yang banyak sekali dan menumpuk. Begitu ya Bu Tris. Kalau saya boleh tahu, apa saja aktivitas yang Ibu lakukan sehingga membuat Ibu menjadi sibuk dan sedikit sesak nafas ya? Ya, sepertinya Bu Nisa ketahui kita kan sama-sama CGT. Tentunya banyak tugas yang harus kita selesaikan. Selain itu saya juga lulus PPG. Program PPG kali ini jauh lebih ringan dari PPG sebelumnya. Tetapi juga Bu, tugasnya sangat banyak sekali. Terus kalau pagi kita ke sekolah ya Bu, tentu di sekolah juga sudah banyak permasalahan. Sampai di rumah mengurus anak, keluarga, belum lagi saya mengurus 2 orang anak gitu.
mana anak saya masih kecil-kecil semua, sedang membutuhkan kehadiran saya sebagai orang tua. Saya secara penuh gitu. Inilah yang menyebabkan tugas-tugas saya kadang-kadang menumpuk keteteran dan tidak bisa terselesaikan. Oh begitu ya Bu. Saya paham apa itu rasa sekarang. Jadi apa yang menjadi masalah Ibu dengan segudang aktivitas Ibu tersebut? Yang jadi masalahnya saya sering keteteran gitu Bu. Selalu saya yang diingatkan oleh Pak Masih gitu. Yang terlambat mengerjakan tugas. Belum lagi saya merasa tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Saya bingung mengatur waktu saya Bu. Pada intinya Ibu banyak kegiatan ya sehingga susah untuk mengatur waktu ya. Iya Bu, betul sekali. Saya merasa kurang waktu untuk mengerjakan aktivitas saya Bu. Baiklah, kira-kira kapan Ibu bisa mengerjakan tugas-tugas Ibu itu? Nah, tidak ada Bu, saya tidak punya waktu untuk membuka laptop dan mengerjakan tugas-tugas itu. Karena anak saya suka mengganggu saya ketika saya mengerjakan tugas-tugas saya. Bukannya selesai tugas saya, yang ada laptop saya rusak dibanting gitu Bu, sama anak saya Bu. Begitu ya Bu. Terus kalau pagi aktivitas Ibu apa saja? Pagi saya bangun pagi sebelum subuh, lalu sholat dan menyiapkan makanan untuk suami saya dan anak saya. Setelah itu saya berangkat ke sekolah Ibu. Nah di sekolah apakah Ibu sangat sibuk? Maksud saya dari awal hingga pulang sekolah Ibu disibukkan dengan kegiatan di sekolah? Tidak juga Bu, ada kok waktu senggang seperti ketika istirahat dan tidak ada jam masuk kelas gitu. Nah bukankah waktu itu Ibu bisa memanfaatkan untuk membuat tugas? Oh iya Bu, saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk membuat tugas-tugas saya. Selain itu, saya tidak diganggu anak saya ya Bu. Nah, sehingga saya bisa fokus mengerjakan tugas-tugas saya, tapi masih kurang waktunya Bu. Saya membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi untuk membuat tugas, mengingat tugas-tugas saya kan banyak sekali Bu, antara PPG dengan PGP gitu Bu. Itu saya paham Bu. Bagaimana kalau tugas-tugasnya Ibu lanjutkan di rumah? Begitu ya Bu. Bagaimana kalau tugasnya dilanjutkan ke rumah? Nah, tidak bisa Bu, di rumah itu tugas saya malah lebih banyak lagi Bu. Ditambah lagi ada anak-anak yang ikut mengganggu saya gitu Bu. Paling ada waktu saya membuat tugas itu ketika anak-anak saya sudah tidur siang. Itu pun tidak cukup waktu saya untuk membuat tugas saya Bu. Bagaimana kalau anak-anak Ibu titipkan ke orang tua Ibu atau ke suami sementara? Nah, kalau suami Bu aktivitasnya lebih sibuk lagi daripada saya Bu. Paling saya titipkan ke kakek neneknya. Itu pun kalau kakek neneknya tidak sibuk pulang kerja. Dan lagi-lagi waktu saya masih tidak cukup untuk mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Kalau malam aktivitasnya apa saja? Malam biasanya saya menemani anak saya bermain dan sampai mereka tidur gitu Bu. Kalau ketika anak-anak Ibu tidur, aktivitas Ibu apa saja? Nah, bagaimana? Nah Biasanya saya berselancar di dunia maya. Ya. Nah, berselancar di dunia maya ya Bu ya. Iya. Nah bagaimana kalau kegiatan itu Ibu ganti dengan menyelesaikan semua tugas-tugas Ibu? Nah, itu ide yang bagus ya Bu. Saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya ya Bu. Wah, dengan begitu saya mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas saya ya Bu. Iya Bu. Dengan begitu Ibu tidak keteteran lagi. Iya Bu, solusi yang bagus ini Bu. Tapi terkadang saya keasikan main media sosial Bu, sehingga saya lupa waktu. Apalagi kalau sudah lihat-lihat Shopee, lupa waktu saya jadinya Bu.
Nah, apa yang bisa Ibu lakukan supaya tidak larut dalam bermain sosial media? Mungkin kedepannya saya akan membatasi dalam menggunakan HP ya Bu. Bagus sekali Ibu Krisna, itu adalah ide yang sangat bagus. Semoga sukses ya Bu Krisna dan Ibu tidak lagi keteteran ke depannya. Iya Bu, terima kasih Bu Anissa. Amin. Iya, jadi dari apa yang sudah kita bahas, amin, Iya. semoga saya saja bisa ya Bu. Ya, jadi dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Krisna selanjutnya? Iya Bu, saya akan melakukan aktivitas saya sesuai dengan yang sudah kita diskusikan ini Bu. Baik, ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Krisna. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, saya tertekan untuk membatasi diri dalam menggunakan HP karena saya sadar Bu bahwa HP adalah satu penyebab tugas-tugas saya tidak terselesaikan gitu Bu. Oke. Selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Untuk anak-anak saya bisa saya minta tolong kakek dan neneknya untuk menjaganya sebentar sementara saya membuat tugas Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu apa lagi yang akan Ibu lakukan? Nah, syukurlah untuk anak saya bisa saya tolong titikkan dengan kakek neneknya untuk menjaganya sebentar. Kemudian saya bisa membuat tugas saya. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti proses ini? Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali Bu. Jadi sekarang saya merasa lega, lebih tenang, bisa berbincang dengan Ibu dan tidak nyaman dengan tugas-tugas saya menumpuk. Untungnya Ibu Anissa bisa membantu saya merencanakan solusi permasalahan saya ini dengan baik gitu Bu. Baiklah. Apakah Ibu lega setelah melaksanakan sesi coaching dengan saya? Iya Bu, saya sangat lega sekali mengenai hal ini. Secepatnya akan saya eksekusi mulai dari hari ini dan akan saya terapkan hasil diskusi ini yang telah kita bahas hari ini. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang sudah saya buat. Setelah itu saya juga akan lebih mematuhi disiplin dalam menjalankan supaya tugas-tugas saya itu tidak keteteran. Baiklah, nah, semoga Ibu Krisna bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ke depannya dengan tidak keteteran. Baiklah Bu Krisna, ada lagi yang ingin dikatakan? Boleh? Tidak ada lagi? Tidak ada Bu. Baiklah. Kalau Ibu ada pikiran apa namanya pikiran yang mengganggu, boleh disampaikan kepada saya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu Nisa. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Anissa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ita, alhamdulillah sehat Bu. Saya sudah melihat proses coaching Ibu tadi dengan Ibu sebagai coach, Ibu yang menjadi coach, kemudian selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Saya setelah melakukan coaching tadi saya merasa senang Bu karena sudah bisa menjadi coach, sudah bisa membantu orang dalam menyelesaikan permasalahannya seperti itu Bu. Oh ya, berarti pada proses coaching tadi saya juga sudah melihat Ibu sudah menggunakan alur cerita dalam proses coachingnya, kemudian Ibu juga sudah memberi kesimpulan kepada coachnya bagaimana menyelesaikan masalah dari coach. Selanjutnya semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu, kita sama-sama sukses ke depannya dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswa kita dan rekan-rekan kita di sekolah ya Bu ya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu ya. Tutup. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ibu Gita. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Gita? Alhamdulillah baik. Nah, baik Bu Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya berperan sebagai seorang pengaman atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan si coach itu nanti. Namun sebelum kita memulai kegiatan ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dengan Ibu terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Nah, yang jadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching yang meliputi presensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan saya yakin juga berharap nanti dalam proses percakapan Ibu nanti, ketika coaching Ibu, jangan lupa untuk menerapkan alur cerita. Nah, itu yang jadi acuan saya dalam menilai proses coaching itu nanti. Bagaimana sampai di sini, apa Ibu sudah paham? Insya Allah paham deh. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, Bu Anissa ya. Mari silakan duduk Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, apa Ibu punya waktu? Saya ingin menceritakan masalah saya sama Ibu. Oh iya, boleh. Silakan Bu. Kebetulan saya punya banyak waktu hari ini. Saya sudah lama ingin menemui Ibu. Saya takut mengganggu kesibukan Ibu. Tapi semakin lama saya pendam, masalah ini semakin mengganggu saya, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu dan apa hasil-hasil yang Ibu Nisa harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami, Bu. Bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini? Ya Bu, jadi begini Bu, saya merasa kalau siswa di sekolah saya itu tidak begitu interaktif dan antusias dalam belajar. Mereka sepertinya ada kebingungan yang mereka rasakan, dan masalah ini hampir semua rekan guru mengeluh hal yang sama. Dan saya juga sempat memperhatikan rekan-rekan guru di sekolah, ternyata masih banyak yang menggunakan metode konvensional, masih berpusat pada guru, Bu. Sebenarnya sempat juga menanyakan pada siswa kenapa mereka kelihatan jenuh dan pasif di kelas seperti itu. Rata-rata mereka menjawab capek karena kebanyakan menyatat dan mendengarkan penjelasan guru. Oh begitu ya Bu Nisa. Selanjutnya apa yang membuat Ibu begitu khawatir? Saya ingin ini mungkin kecil ya, tapi rasanya begitu berat bagi saya, Bu. Maksudnya masalah Ibu tersebut sangat membebani Ibu? Iya begitu, Bu. Jadi kepikiran terus jadinya, Bu. Baik. Bisa Ibu jelaskan ke saya bagaimana masalah tersebut menjadi sangat mengganggu Ibu? Jadi begitu, Bu. Saya ingin ada perubahan dalam sistem mengajar di sekolah ini, Bu. Tentu sebagai guru menginginkan peserta didik itu interaktif, kreatif di kelas, dan saya takut sekali menjadi guru yang tidak bisa menghidupkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas. Bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi tentang kekhawatiran yang Ibu rasakan? Begini, Bu, sekarang guru dituntut harus kreatif ya, Bu ya. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Jadi gurunya harus menggunakan metode yang konvensional, itu tentunya tidak akan tercipta pembelajaran yang interaktif. Sementara di sekolah saya itu banyak sekali sarana belajar yang bisa dimanfaatkan, seperti interaktif panel, proyektor, labor yang lengkap, dan juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah.
untuk belajar. Kebetulan sekolah saya memiliki agrowisata hutan pinus, Bu. Tapi sayangnya fasilitas yang ada ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal, Bu. Terus selanjutnya ada lagi Bu. Ada, Bu. Selain itu, sepertinya apalagi guru senior ini ya, Bu ya, agak enggan untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak begitu memahami dalam penggunaan teknologi, Bu. Bisa Ibu ceritakan proses yang Ibu sudah buat sampai saat ini, Bu? Oh iya, Bu, saya sudah mencoba berbagai metode dan pendekatan untuk meningkatkan kreativitas dan melihat jadwal tugas kerja selaku berkolaborasi dengan mentor di sekolah, Bu. Terus apalagi yang Ibu lakukan selain itu? Saya juga mencoba mencari referensi atau ide yang bisa saya terapkan di kelas, Bu. Kalau boleh saya simpulkan ya Ibu Nisa, Ibu Nisa merasa upaya Ibu Nisa untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa masih gagal, Iya, benar, Bu. sehingga kompetensi anak di kelas tidak tercapai. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali, Bu Buka. Oke, berarti Bu Anissa sudah tahu ya apa yang menjadi penyebab kekhawatiran Ibu tadi. Baik, masih adakah yang belum Ibu ungkapkan terkait masalah ini, Bu? Iya, Bu, saya berpikir ingin mengajak rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Tentunya pelatihan berkait dengan cara meningkatkan kreativitas dan keaktifan peserta didik, Bu. Baik Ibu Anissa, berarti Ibu menginginkan adanya pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya, Bu. Pembelajaran yang variatif itu kalau dilihat dari nilainya itu berada di level 10 ya Bu. Iya. Kira-kira sekolah Ibu sudah di level berapa ya Bu? Kalau saya lihat ya, Bu, sepertinya di level 5, Bu, karena sudah ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan teknologi dan sarana-sarana di sekolah dalam belajar dan menerapkan metode dan pendekatan yang bervariatif. Tetapi masih ada yang masih ceramah dan tidak memanfaatkan sarana secara maksimal, Bu. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa yang Ibu lakukan untuk membantu guru dalam melakukan perubahan dalam proses pembelajaran ini? Sebenarnya banyak sekali yang ada di pikiran saya, Bu. Membuat saya menjadi bingung untuk memulainya dari mana. Dari banyak hal yang sudah Ibu ceritakan tadi, apa yang menjadi prioritas utama Ibu? Ya, saya berpikir untuk berencana berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolah terkait permasalahan ini. Itu langkah yang sangat baik ya Bu. Selain berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah, apa masih ada strategi yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, saya akan meminta pendapat kepala sekolah juga dari masalah ini, Bu. Nah, saya tertarik ya dengan rencana-rencana Ibu tadi. Apakah dengan cara ini Ibu Nisa bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Ibu tadi? Iya, Bu, saya yakin Ibu kepala sekolah pasti memahami keresahan saya, Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah Ibu bisa menceritakan apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Selain menemui kepala sekolah dan berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya, saya akan mengajak guru untuk mengembangkan kompetensi dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam kegiatan pelatihan atau webinar. Selain itu juga berkonsultasi dengan guru IT atau guru yang sudah terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Bagus ya Bu Nisa, saya suka dengan capaian Ibu dari diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Baiklah, Bu, yang pertama, mulai hari ini saya akan mencari referensi untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa di kelas, misalnya melihat aksi
situasi nyata yang ada di PMK dan mencari modal dan metode pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan baik dari pelatihan atau workshop dan dari informasi-informasi yang saya kumpulkan pada rekan sejawat. Luar biasa ya Bu Anissa. Siapa yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Rencananya Bu, saya ingin mengajak Ibu Trisnawati karena beliau baru saja menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya dan tentunya beliau sudah memiliki pengalaman baru dari kegiatan-kegiatan yang pernah beliau ikuti. Nah, ini ide yang baik sekali ya Bu. Berarti Ibu akan mengajak rekan guru untuk berkolaborasi ya Bu. Selanjutnya Oke, saya menjadi lebih lega, Bu. Saya merasa kekhawatiran saya jauh berkurang. Ya, tetap semangat ya Bu Anissa. Ya, Ibu, terima kasih. Saya pamit dulu. Saya merasa lega dengan sudah berbicara dengan Ibu Gita. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu Anissa. Baiklah Ibu Gita, saya sudah melihat penerapan coaching Ibu tadi dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu sudah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah sudah lega ya Bu setelah melakukan coaching tadi. Semua masalah saya mudah-mudahan terselesaikan. Saya merasa sangat nyaman sekarang. Saya melihat dari pengamatan saya tadi Ibu sudah menjalankan coaching itu dengan menggunakan sesuai metodenya, yaitu menggunakan alur kita, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach tadi untuk mengatasi masalahnya gitu. Kemudian dapat terciptanya situasi yang menyenangkan di saat coaching Ibu tadi sudah berperan penting gitu. Saya harap ini Ibu kedepannya bisa membantu apa yang dihadapkan dengan coach itu tadi bisa lebih terselesaikan dengan baik. Kemudian apa-apa yang menjadi keluhan dari coach bisa Ibu selesaikan dengan baik dan memberi masukan gitu untuk coach. Terima kasih Ibu Gita sudah hadir di sini. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada Bu. Terima kasih Bu Gita, semoga bermanfaat ke depannya. Selamat siang.